Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naswa Khairia dari kelas 12 MIA 1. Video ini saya buat untuk memenuhi nilai ujian praktek matematika wajib. Di sini saya akan membahas tentang peluang kejadian majemuk, yaitu peluang dua kejadian yang saling lepas. Yang pertama, saya akan membahas tentang teori-teori bagaimana bisa terbentuknya peluang kejadian. Menurut sejarah, teori peluang sebagai cabang dari matematika berasal dari judi loh. Teori peluang lahir karena kebutuhan pejudi menganalisis taruhannya. Pejudi yang bisa dikatakan menginisiasi lahirnya teori peluang adalah Anthony Gonbaum 1607 sampai 29 Desember 1684. Tapi dia biasa dipanggil dengan nama Chevalier de Marriage yang artinya kesatria dari Mere. Pada abad ke-17 di Prancis sedang tren permainan lempar dadu. Ketika itu, pejudi menggunakan insting dan pengalaman untuk menentukan taruhan, tapi tidak dengan Om Gonbaum ini. Dia berpikir melakukan analisa sebelum berjudi. Salah satu permainan dadu yang populer ketika itu adalah mana yang lebih mungkin untuk muncul. Yang pertama, mendapatkan paling sedikit satu mata dadu 6 dari pelemparan sebuah dadu sebanyak 4 kali. Yang kedua, mendapatkan paling sedikit satu mata 6 ganda pelemparan sepasang dadu sebanyak 24 kali. Nah, Pak Gonbaum ini berpendapat dua kejadian tersebut nilai peluangnya sama saja. Dia berargumentasi bahwa peluang muncul mata 6 dari pelemparan sebuah dadu adalah 1/6. Jika dilempar 4 kali, maka peluangnya adalah 4 dikali 1/6, yang hasilnya 4/6 yang jika dikecilkan menjadi 2/3. Yang kedua, peluang munculnya mata 6 ganda dari pelemparan sepasang dadu adalah 1/36. Jika dilempar 24 kali, maka peluangnya adalah 24 dikali 1/36, yang hasilnya 24/36. Jika dikecilkan menjadi 2/3. Peluangnya sama saja, akan tetapi ketika dia bertaruh untuk sepasang dadu yang dilempar 24 kali, dia kalah melulu. Hal tersebut membuat dia penasaran apa sih yang salah dengan cara berpikirnya, sehingga dia bertanya kepada pakar MTK-wan ketika di zaman itu, yaitu adalah Blaise Pascal. Pascal kemudian berkorespondensi dengan matematikawan hebat lain seperti Pierre de Fermat untuk mendiskusikan permasalahan Gonbaum ini. Nah, hasil diskusi dua matematikawan hebat ini menjadi titik awal dari teori peluang. Kesalahan berpikir Pak Gonbaum ini ada dua. Yang pertama, jika suatu kejadian dilakukan sebanyak N kali, maka nilai peluangnya tuh bukan menggandakan N, tapi dipangkatkan dengan N tersebut. Yang kedua, dia salah memahami frase paling sedikit. Itu bukan berarti munculnya cuma sekali. Menurut Pascal dan Fermat, perhitungan yang tepat seharusnya yang pertama, peluang muncul mata bukan 6 dari pelemparan sebuah dadu adalah 5/6. Jika dilempar 4 kali, maka peluang muncul mata 6 paling sedikit 1 kali adalah 1 dikurang 5/6 pangkat 4. Hasilnya 0,517. Untuk peluang munculnya mata bukan 6, pelemparan sepasang dadu adalah 35/36. Jika dilempar sebanyak 24 kali, maka peluang munculnya mata 6 paling sedikit 1 kali adalah 1 dikurang 5/6 pangkat 24. Yang hasilnya 0,491. Jadi, peluang lempar satu dadu lebih besar daripada peluang pelemparan dua mata dadu. Untuk permasalahan yang dihadapi Gonbaum ini dikenal dengan sebutan paradoks de Mere. Dikatakan paradoks karena bertentangan dengan intuisi kebanyakan orang mirip dengan paradoks Monstihal. Sekian dari penjelasan lahirnya teori peluang. Lanjut ke materi berikutnya. Peluang kejadian majemuk. Yang pertama ada kejadian saling lepas. Nah, kejadian A dan kejadian B disebut saling lepas jika kejadian A dan kejadian B tidak beririsan. Beririsan tuh artinya tuh sama, dilambangkan dengan huruf U terbalik yang kata hubungnya atau. Seperti ini, berarti lingkaran pertama dan lingkaran kedua tuh tidak menyatu. Nah, untuk rumusnya di sini peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Nah, dari contoh soal ini ada kata kunci yaitu atau yang berarti gabungan atau U. Nah, di sini saya simbolkan untuk A adalah kejadian mata dadu berjumlah 6 dan B kejadian muncul dadu berjumlah 11. Nah, untuk 6 di sini ada 1,5, 5,1, 2,4,
4,2 dan 3,3. Untuk kejadian muncul dadu berjumlah 11, di sini ada 5,6 sama 6,5. Nah, di sini dari data di sini kita tahu bahwa Na-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Na2 adalah banyaknya anggota A sama dengan 5, dan untuk Nb ada 1, 2. Nb sama dengan 2. Untuk Ns-nya, karena di sini 2 buah mata dadu, maka Ns sama dengan, karena di satu buah mata dadu berjumlah 6, maka 2 buah mata dadu sama dengan 6 kuadrat adalah 36. Nah, di sini kita akan mencari PA-nya adalah 5 per 36, karena rumus PA adalah Na per Ns. Terus untuk rumus PB-nya sama dengan 2 per 36. Jadi nilai sini tuh tinggal kita masukin ke dalam rumus. P A gabungan B sama dengan PA ditambah PB sama dengan 5 per 36 ditambah 2 per 36 sama dengan 7 per 36. Jadi untuk peluang muncul mata dadu berjumlah 6 atau mata dadu berjumlah 11, peluangnya adalah 7 per 36. Hasilnya 7 per 36. Sekian dari saya untuk penjelasan peluang 2 kejadian saling lepas. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.